Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisa Putriziana dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai isme-isme yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Video ini saya dokumentasikan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Leli Nisfi Setiana SPD MPD. Langsung saja kita bahas ke materi. Isme-isme yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Di sini saya akan memaparkan 3 materi yang meliputi hakikat pemerolehan bahasa, teori pemerolehan bahasa, dan ragam pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu hakikat pemerolehan bahasa. Pada hakikatnya, pemerolehan bahasa melibatkan 2 keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Adapun pemerolehan bahasa menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Huda tahun 1987 halaman 1 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses alami di dalam diri seseorang menguasai bahasa. Kemudian yang kedua yaitu menurut Maksan tahun 1993 halaman 20 yang menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada menurut Tarigan tahun 1988 yang menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang digunakan anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis dengan ucapan orang tua sampai dapat memilih kaidah tata bahasa yang paling baik dan paling sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Kemudian yaitu teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa ini ada 3. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori nativisme, dan yang ketiga yaitu ada teori kognitivisme. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek meliputi kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Meliputi bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Pada saat inilah anak belajar bahasa pertamanya. Contohnya yaitu seorang anak yang ingin bisa berbahasa kedua Inggris akan membiasakan diri untuk menonton film Inggris atau mendengarkan lagu Inggris. Anak tersebut pun akan mengamati kemudian meniru bagaimana orang Inggris tersebut berbicara, membaca, dan menulis. Dengan melihat, maka suatu saat anak tersebut akan mahir berbahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengenai teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang dituturkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama atau merupakan sesuatu yang universal. Dan lingkungan memiliki peran kecil di dalam proses pematangan bahasa. Kemudian yang kedua yaitu bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga,
lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Maka dari itu, teori nativisme ini percaya bahwa setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan seperangkat alat yang memungkinkannya dalam memperoleh bahasa. Sebagai contohnya yaitu seorang anak yang dibesarkan di lingkungan Amerika. Sudah pasti bahasa pertamanya yaitu bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Munculnya teori kognitivisme dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1954 yang menyatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kemampuan kognitif. Teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kemampuan kognitif. Bahasa sendiri itu distrukturi oleh nalar. Penguasaan dan perkembangan bahasa anak ditentukan oleh daya kognitifnya. Lingkungan tidak serta-merta memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan bahasa anak. Kalau si anak sendiri tidak terlibat secara aktif dengan lingkungannya, dengan kata lain, anaklah yang berperan aktif untuk terlibat dengan lingkungannya agar penguasaan bahasanya dapat berkembang secara optimal, menurut W. et al. Tahun 2017. Teori kognitivisme memandang pemerolehan bahasa sebagai hasil kerja mental dan berdasarkan kapasitas kognitif anak dalam menentukan struktur bahasa melalui lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, menurut teori kognitivisme yang paling utama dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada. Anak hanya memahami dunia melalui indranya. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung. Pada akhir usia 1 tahun, anak sudah dapat mengerti secara langsung bahwa benda memiliki sifat permanen sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir di hadapannya. Simbol ini kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang diucapkan anak. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Seorang anak yang sering dikasih lihat bola oleh orang tuanya, maka nanti saat anak tersebut sudah mulai bisa berbicara dengan bahasa sederhananya, maka anak tersebut akan mengucapkan dengan kalimat sederhananya, misalnya la atau ola. Kemudian yang terakhir yaitu ragam pemerolehan bahasa. Ragam atau jenis pemerolehan bahasa anak menurut Tarigan tahun 1988 dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain yang pertama yaitu berdasarkan bentuk. Ditinjau dari segi bentuk ini dibagi lagi menjadi beberapa ragam. Di antaranya yaitu sebagai berikut: ragam bahasa pertama, ragam bahasa kedua, dan pemerolehan ulang. Yang kedua yaitu berdasarkan urutan. Ditinjau dari segi urutan dibagi lagi menjadi beberapa ragam. Di antaranya yaitu sebagai berikut: pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah. Ditinjau dari segi jumlah dibagi lagi menjadi beberapa ragam. Di antaranya yaitu sebagai berikut: pemerolehan bahasa 1 dan pemerolehan bahasa 2. Yang keempat yaitu berdasarkan media. Ditinjau dari segi media dibagi lagi menjadi beberapa ragam. Di antaranya yaitu sebagai berikut: pemerolehan bahasa lisan dan pemerolehan bahasa tulis. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan keaslian. Ditinjau dari segi keaslian dibagi lagi menjadi beberapa ragam.
Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerolehan bahasa asli dan pemerolehan bahasa asing. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan adalah pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seseorang anak setiap memperoleh bahasa ibunya atau memperoleh bahasa di lingkungan tempat tinggal. Terima kasih, sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.